Di video kali ini saya akan membagikan tips presentasi seperti apa. Jadi gambaran pada teman-teman semua dan kita bisa belajar bareng presentasi itu seperti apa. Nah, pernah nggak dari teman-teman juga menghadiri acara atau mungkin menghadiri dari beberapa presenter yang dia itu sangat-sangat menginspirasi. Di sini saya juga sering menemukan public speaking di YouTube atau di video-video lain itu yang membahas tentang formula, cara, atau mungkin dengan template, gaya ngomong, gaya berbicara. Itu yang menurut saya yang diajarkan secara teori dan biasanya juga diajarkan oleh dosen atau guru pembimbing kita ketika kita mau presentasi di depan umum atau mungkin kita mau presentasi di lingkungan kantor atau di lingkupnya, itu juga bakal diajarin juga. Nah, sebagai contohnya dalam profesional itu secara teorinya tuh yang membuat saya sendiri kurang nyaman. Biasa menggunakan bahasa yang formal, terus dengan suara yang lantang, dengan postur yang mungkin dibuat-buat yang harus tegak, terus dengan suara yang bulat juga, dan dengan nada yang tinggi agar kita juga bisa menggebu-gebu kayak gitu. Di sini kan saya juga memberikan tips dengan skill public speaking. Jadi berbeda dengan skill yang diajarkan. Di sini saya akan membahas dengan pengalaman saya sendiri ketika presentasi. Makanya saya membawakan materi tentang presentasi. Ketika kita tadi membahas tentang nada yang bulat, terus habis itu dengan badan yang tegak, dengan skill berbicara yang diajarkan, apakah itu salah? Sebenarnya itu juga bukan masalah salah atau benar, tapi pembahasan yang saya buat tadi dengan skill berbicara yang diajarkan itu harus ditempatkan yang benar. Jadi ketika kita presentasi itu kan ada penempatan, alangkah baiknya ditempatkan di kondisi yang sesuai. Apakah skill berbicara atau skill public speaking itu sangat berguna? Belum tentu juga, karena kita juga bisa membawakan skill public speaking ini di kondisi tertentu. Di sini saya akan memberikan beberapa penalaran ya, berpikir secara logika, bukan secara teoritis. Sebagai contohnya gini, ketika kita menyalakan setrika, tapi kita tidak tahu kegunaannya apa, manfaatnya apa, kita nggak tahu cara penggunaannya seperti apa. Yang saya maksud di sini, ketika kita mempunyai alat, tetapi kita tidak bisa menggunakan, kita tidak bisa menguasai materinya, itu juga tidak ada hasilnya. Dalam konteks public speaking, yang paling utama dan paling mendasar adalah komunikasi efektif. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi efektif, pesannya itu tersampaikan. Ketika pesan tersampaikan, pesannya itu dipahami. Tapi kalau pesan tidak dipahami, itu juga akan sulit, nggak bakal mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Yang pertama itu pesan tersampaikan, terus pesannya dipahami dengan benar. Kalau dipahami dengan salah, menimbulkan banyak persepsi dan tidak tersampaikan juga pesannya. Nah, ketika dipahami dengan benar, pesan itu bisa mencapai tujuan yang tercapai. Jadi yang membuat tujuan tercapai itu intinya pesannya itu tersampaikan dahulu, pesannya mudah dipahami, pesannya juga mencapai tujuan, yaitu yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Karena kebanyakan kita selalu objektif dengan menilai orang. Ketika kita memberikan pesan, anggapannya dia juga sudah paham. Mungkin dia juga ada beberapa yang nggak paham, makanya harus pelan-pelan juga untuk memberikan pesan juga dengan tujuan komunikasi efektif. Sekarang di sini setelah kita membahas tentang pesan atau mungkin dengan komunikasi efektif, saya akan memberikan beberapa skill yang harus dimiliki ketika kita presentasi ya. Karena di sini bahasan saya tadi kan tentang kepemimpinan ketika presentasi itu seperti apa, dan tujuannya juga saya pengen menginspirasi banyak orang dengan mencapai perubahan dan berdampak. Kalau semua tidak ada berdampaknya, ya tidak usah untuk membuat atau mungkin kita presentasi yang objektif kayak gitu. Skill yang harus dimiliki itu ada 3. Yang pertama itu skill bernalar, kedua skill berempati, dan ketiga itu skill berbahasa. Untuk bahasan pertama yaitu skill bernalar atau berlogika. Skill bernalar atau berlogika itu yang paling utama, komunikasinya emang harus mencapai tujuan yang efektif dan tujuannya tercapai. Karena tadi juga saya sudah jelaskan ya, yang dimaksud dengan logika itu gimana caranya kita bisa membawakan, gimana caranya kita bisa menguasai materi, dan itu bisa tersampaikan semua dengan komunikasi efektif. Orang-orang itu kebanyakan diberi ekspektasi untuk bisa langsung objektif tanpa melihat apa yang dikenakan. Ketika kita menjadi presenter atau ketika kita yang presentasi, itu selalu objektif. Contohnya kayak gini, saya berbicara tentang materi saya, dan itu membuat audiensnya itu bingung maunya itu seperti apa kayak gitu. Karena ekspektasi saya sendiri itu saya sudah menyampaikan dengan bahasa yang baik dan benar, tetapi baginya audiensnya itu tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu yang membuat kebingungan tersendiri kayak gitu. Jadi presenternya sudah berekspektasi tetapi tanpa melihat audiensnya tuh kayak apa atau seperti apa. Oke, selanjutnya bentuk pengertian empati. Memahami sudut pandang orang lain dengan komunikasi efektif tadi ya, itu seperti apa. Jadi pertama tadi ada pemahaman penalaran atau pemahaman logika, yang kedua tentang empati ya,
Jadi kita bisa membantu menambah kebahagiaan untuk mengurangi penderitaan orang lain. Ketika kita presentasi itu juga bisa orang lain tuh senang gitu loh, melihat kita presentasi itu senang. Itu bisa juga merubah pandangan dia tentang penderitaan yang mungkin hari itu ada masalah apa kayak gitu ya. Yang ketiga itu penalaran berbahasa. Jadi gini, ketika kita berbahasa, kita juga harus tahu budayanya kita itu seperti apa. Semuanya di situ lingkungannya itu menggunakan bahasa Jawa dengan audiensnya itu bahasa Jawa semua. Ya nggak apa, kita presentasi itu menggunakan bahasa Jawa kayak gitu. Jadi kita harus memahami nih, audiensnya itu seperti apa. Atau mungkin skill berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, audiensnya apa? Audiensnya semuanya, kita sering berbicara tentang bahasa Inggris, ya kita kasih bahasa Inggris kayak gitu. Jadi berbahasa dalam skill presentasi itu sangat penting ya. Leadership presentasi itu memiliki keterampilan komunikasi yang mungkin dirancang dengan 3 tujuan. Yang pertama itu menginformasi ya. Kita bisa menginformasi dari materi apa yang telah kita buat, kita rancang, kita sampaikan. Terus yang kedua itu harus menginspirasi. Karena ketika kita memberikan presentasi, ketika tidak bisa menginspirasi, ya tidak ada perubahan pasti. Yang paling penting ketika kita bisa menginspirasi itu adanya perubahan dan bisa membuat logikanya dari audiens itu berpikir. Nah, itu tujuannya untuk presentasi seperti itu. Yang ketiga yaitu memobilisasi. Jadi mendorong audiens untuk mengambil tindakan. Menurut bukunya Deborah Barrett, pemimpin tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi juga untuk mencapai perubahan. Nah, presentasi seperti ini tuh bisa membuktikan ya, kita itu emang membutuhkan tujuan yang jelas. Jadi emang harus tahu nih, tujuan untuk presentasi saya itu apa. Mungkin untuk rapat pemegang saham, atau mungkin untuk rapat di dalam internal, yang itu dengan tujuannya emang harus tercapai, kayak gitu. Terus pesan yang kuat, pesan yang mudah diingat, dan itu sangat penting ya. Selanjutnya keterlibatan audiens. Melibatkan audiens secara langsung, secara emosional, itu merupakan kunci kesuksesan dari presentasi. Sebagai contohnya gini, ketika kita presentasi, audiens itu menyimak dan memahami semua apa yang kita bicarakan, dan dia bisa ada emosionalnya. Itu yang membuat presentasi bakalan lancar. Oke, sekarang saya berikan contoh. Bayangkan, Anda adalah pemimpin perusahaan teknologi yang baru, mengeluarkan produk baru, dan Anda tidak hanya menjelaskan fitur tentang produk, tetapi juga memberikan bagaimana cara memberikan pelanggan itu yang puas dan bisa mengubah cara hidup pelanggan. Pesan yang disampaikan itu bukan tentang apa, tapi mengapa. Agar presentasi efektif, itu ada beberapa teori. Di sini saya mengutip dari Deborah Barrett. Itu yang pertama adalah pembukaan, isi, penutup. Jadi di pembukaan ini banyak yang menggebu-gebu. Di balik cerita untuk presentasi, yang paling utama kita bisa memberikan kutipan inspiratif, atau mungkin kita bisa memberikan fakta menarik, atau mungkin kita bisa memberikan storytelling tentang pengalaman pribadi Anda. Momen untuk pembukaan ini biasanya untuk menarik perhatian. Bagian 2 yaitu isi. Bagian isi ini adalah inti presentasi. Jadi teman-teman bisa membayangkan presentasi itu harus menyampaikannya seperti apa. Teman-teman juga harus menguasai materinya, menguasai dari presentasi maunya seperti apa, tujuannya apa. Itu dibarengin biasanya dengan data-data, fakta. Sebagai presenter, emang kalau untuk isi harus sangat-sangat serius dan itu harus bisa mencapai komunikasi yang efektif. Oke, yang ketiga itu penutup. Jadi tadi kan ada pembukaan, isi, penutup. Untuk penutup ini tujuannya bisa memberikan secara emosional kepada audiens dan bisa memberikan call to action. Untuk memberikan call to action sendiri juga berbeda caranya. Biasanya ada kilas balik atau mungkin review dari pembukaan dan isi. Struktur tadi itu yang saya sebutkan dengan pembukaan, isi, penutup itu bisa membantu memberikan pesan yang tersampaikan kayak gitu. Nah, selain dari struktur, kita memang harus tahu strategi-strategi presentasi itu seperti apa. Yang pertama, itu ada kenali audiensnya. Yang kedua, gunakan visual yang efektif. Ketiga, praktekkan dan evaluasi. Oke, yang bahasan pertama ini, kita harus mengenali audiens. Kita harus bisa menempatkan kondisi tertentu. Kita sebagai presenter tuh harusnya seperti apa. Tapi dengan tujuannya, pesannya tersampaikan. Dan dengan cara komunikasi yang efektif. Yang kedua, saya sebutkan gunakan visual yang efektif. Jadi emang ada alat mungkin untuk pendukung ya, bagaimana ada visual-visual yang bisa memberikan gambar, grafik yang sederhana. Biasanya juga ada yang improvisasi kayak gitu. Itu yang membuat berbeda, karena audiensnya bakalan memahami ketika hanya melihat grafik. Tapi kalau sudah ada tulisan
yang itu menjelaskan tentang adalah, bagaimana, mengapa. Dari audiensnya pun bisa membaca. Nah, itu yang membedakan antara presentasi mungkin bisa mencapai tujuan atau tidak, kayak gitu. Terus yang ketiga, praktikan dan evaluasi. Latihan, sebenarnya latihan untuk presentasi itu memang kunci yang paling penting ya. Kita harus berlatih terus menerus, dan mungkin dalam latihan sendiri kita juga harus melihat intonasi suara, terus kita juga harus percaya diri, dan kita harus mengolah semua logika penalaran kita untuk menyampaikan pesan yang efektif. Presentation adalah alat yang ampuh untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada ya, mungkin dari Anda adalah seorang pemimpin, itu bisa menciptakan perubahan ketika presentasi dan memberikan dampak nyata untuk kehidupan orang lain.